Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sekarang lokasi di Pondok Pesantren Abah Jari yang berada di Cikidang. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak siapa? Saya Mehmet Susianto Mehmet Sosianto, Masya Allah. Dan beliau ini adalah bagaimana Pak? sebagai manajer PT SAS Di di Pondok Pesantren Pondok ini. Pesantren Cikidang yang Cikidang bekerja ini. sama dengan Yayasan Abah Jahri. Abah Jari, luar biasa. Saya akan bertanya tentang masalah telur puyuh ini, Pak. Iya, Pak. Bagaimana telur puyuh ini bisa menghasilkan, asalnya kan tadi Bapak udah cerita panjang lebar, bagaimana penghasilan dari mulai telur sampai dia itu menghasilkan telur. Ya. Itu butuh berapa hari, Pak? Ya, baik ya. Pertama-tama kita dapatkan telur yang siap ditetaskan ke mesin tetas. Betul. Ya, kita awalnya kita coba 1000 butir. Betul. Ya, 1000 butir kita tetaskan selama 17 hari di mesin petetas. Kemudian hari ke-18 udah mulai netas. Ya. Ya, target kita antara 70 sampai 90% dari Pesan telur itu. dari yang telur itu. Kalau kondisi telurnya baik, Ya. kita akan mencapai target. Tapi kalau telurnya ya campur, artinya bukan telur yang hasil perkawinan breeding, Ya. atau ada telur konsumsi Ya. ya kecampur, Ya. itu bisa turun daripada target antara 50 sampai 60%. Bapak bisa mengetahui antara membedakan antara telur konsumsi dengan telur akan menghasilkan si puyuh ini gimana caranya Pak Setelah membedakannya? hasil akhir, setelah hasil Oh. akhir. Jadi kenapa ini tidak menetas Oh. ya? Kita pecahkan. Kita Hmm. pecahkan, kemudian ternyata pengalaman yang terakhir yang saya dapatkan, ternyata dari yang tidak menetas ternyata campur telurnya, bukan telur hasil apa yang sudah dibuahin telur, tapi telur konsumsi di dalamnya. Karena dia ya tidak matang, tapi udah berupa kuningnya sama apa air putihnya. Berarti apa namanya antara telur yang bisa dijadikan burung puyuh ini dan telur konsumsi ini itu jelas-jelas berbeda. Beda ya, karena kalau telur yang konsumsi, jadi si betinanya ini tidak dikawinkan dengan jantan. Tapi kalau misalnya telur yang khusus untuk dijadikan anakan burung puyuh atau DOQ, Day of Quill, puyuh ya, itu hasil perkawinan antara jantan sama betina, dan itu telur yang sudah dibuahin, insya Allah akan menetas menjadi anak puyuh atau DOQ. Gitu. Berarti umur berapa tahun Pak kira-kira si burung puyuh ini bisa menghasilkan telur? Oke, dari lahir itu anggap aja 0. Ya. Kemudian dia akan meningkat usia dari hari ke hari, usia 20 hari sampai 30 hari kita namakan usia remaja. Ya, 30 hari sejak awal menetas atau DOQ. Kemudian setelah DOQ dari ada 3 kandang yang perlakuannya. Kandang DOQ, kandang khusus untuk anak puyuh, terus kandang remaja usia antara 20 sampai 30 hari. Kemudian setelah itu usia siap bertelur antara 30 sampai 40 hari. Usia 40 hari itu udah puyuh udah mulai coba-coba telur dari kecil, dari belajar sampai usia 45 hari. Usia 45 hari dia akan bertelur ya sesuai dengan standarnya. Ada yang agak besar, ada yang kecil. Nanti semakin ke sana dia akan ngikutin dengan konsumsi yang dia pakan. Kalau dia pakannya bagus, dia akan menghasilkan telur yang besar-besar. Di mana satu puyuh yang sudah usia sudah bertelur, dia akan menghasilkan telur 200 sampai 300 butir selama dia hidup, dengan masa dia hidup 1,5 tahun atau 18 bulan. Setelah itu diakhir. Nah, diakhir dipotong, kemudian dijual. Penjualan satu ekor nih Pak, kan dia sudah tidak bisa bertelur lagi Pak. Dalam satu ekor ini dia biasanya dijual dengan harga berapa? Oke, jadi kalau hitungan puyuh yang sudah dipotong atau yang akhir itu kita jual kiloan. Oh, per kilo. Jadi kita sembelih dulu ya, pakai bismillah tentunya ya. Kita cuci, kemudian kita buka, kita jual karkas. Karkas itu jadi tanpa kepala, tanpa jeroan, terus kaki dan tanpa tangan, tanpa sayap. Pokoknya seperti ayam potong aja, modelnya seperti itu. Kalau ayam potong kan masih ada sayapnya ya.
Nah, kemudian kita potong, kita kalau nggak salah kalau punya besar-besar itu 1 kilo itu 8 sampai 10. Tapi kalau kecil-kecil lebih dari 10. Nah, harga per kilonya puyuh karkas kita jual 95.000. Luar biasa teman-teman ya. Berarti sekarang rumah makan yang menyediakan puyuh bakar, ya kan? Puyuh sambal bakar itu yang iben itu teman-teman, berarti itu dari penghasilan begitu. Berarti yang mana burung puyuh itu tidak bisa menghasilkan telur lagi, maka si burung puyuh itu disembelih. Sembelih. Dan karena memang tidak apa namanya, kalau bahasa manusianya tidak ada gunanya lagi. Lebih baik daripada dia tidak bisa memproduksi telur lagi. Nah, jadi kalau kelihatan udah tua, biasanya dia udah dilihat dari kandangnya, wah ini udah wayang akhir ya, udah kelihatan ya, udah kelihatan gitu. Tapi kalau misalkannya terus dia dipelihara terus, apakah akan membahas jatah paha? Iya, jadi kita ngasih makan terus sementara tidak menghasilkan telur, ya lebih baik kita akhir, kita potong. Dan insya Allah penampung sudah banyak. Jadi yang bisa dibuat rica-rica, dibuat balado puyuh, terus abon puyuh juga ada. Jadi berbagai menu yang dari puyuh sudah banyak ya. Luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman, apabila kalian ingin investasi di perusahaan puyuh ini, insya Allah nanti kita bisa kerjasama teman-teman, karena emang lahannya sangat luas sekali. Dan Bapak ini juga sebagai pengawas, terutama sampai teman-teman burung puyuh ini bisa berkomunikasi dengan Bapak ini, sebab luar biasa kan, jarang sekali. Bahkan kalau misalkan kita teringat dengan cerita Nabi Sulaiman ini kan mujizatnya. Tapi apakah bisa disebut mujizat teman-teman? Ya kan nggak mungkin, ya kan, karena bukan Nabi juga ya, ya kita karena sayang sama puyuh ya, artinya kita memberi pakan sama puyuh tersebut, ya puyuh juga akan ngerti dengan jadi karena setiap hari situasi hati ya. Kalau kita sayang sama binatang juga akan menyayangi. Kita ngasih pakan sama binatang tersebut atau puyuh tersebut, ya insya Allah puyuh tersebut akan menghasilkan imbal balik melalui telur. Jadi sama-sama menguntungkan kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan akhiri pembicaraan kita ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani rohani, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempunyai pola pikir ke depannya agar bisa terus menjadi pengusaha sukses di usia muda ini. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih ya atas kunjungannya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.